Halo semuanya, masih bersama saya dengan That Librarian Joe. Nama saya Om Joe. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan mengenai bagian-bagian buku yang perlu setidaknya diketahui dan dipikirkan oleh anak-anak kita, teman-teman ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa jenis buku dengan covernya. Ada, nah dari sisi, begini maaf. Em, Anak-anak bisa diajak berdiskusi mengenai bagian buku yang paling terlihat, yaitu sampulnya. Nah, book cover atau sampulnya ini, cara memancing mereka berpikir adalah dengan menanyakan apa gunanya ada bagian depan yang disebut sampul atau cover ini, teman-teman ya. Biasanya mereka akan menjawab bahwa bagian depan ini ada gambar-gambarnya. Kalau kita tanya lagi ya, kenapa? Kalau kita ganti pertanyaannya menjadi bukan kenapa tapi untuk apa, mereka biasanya akan jawab bahwa di sini ada gambarnya supaya menarik dan ada tulisannya. Yang mereka maksud mungkin kalau umurnya masih 4 tahun atau 5 tahun ya, mereka biasanya menjawab bahwa ini adalah tulisan begitu aja. Namun untuk yang umurnya kira-kira 6-7 tahun ya, mereka akan langsung bilang bahwa ini judul. Nah, dari sana kita bisa menyampaikan bahwa untuk apa ada judulnya. Begitu ya. Baru nanti kita bisa masuk ke penjelasan bahwa judul ini seperti halnya nama buat seseorang. Judul ini pasti beda dari buku satu dengan lainnya ya. Dan ini seperti saya bilang ada dengan nama tiap orang. Mungkin aja ada orang yang namanya sama tapi jelas orangnya berbeda. Nah, judul juga seperti itu teman-teman. Jadi di sini memang kami tidak memberikan judul yang sama ya. Kebetulan memang tidak ada di rumah saya. Dan untuk ini saya jelaskan mengenai judul tadi ya, bisa digali pemahaman mereka untuk apa. Daripada kita langsung jelaskan ya, lebih baik kita menggali dulu apa yang mereka pikirkan setelah melihat cover buku ini. Nah, kita bisa tanya-tanya mereka ya, kenapa ada cover yang keras, hardcover, dan ada yang paperback atau soft cover. Nah, mereka akan langsung menjawab. Nah, di situ kita bisa menjelaskan fungsi dari bedanya hardcover dengan soft cover. Which is sebenarnya mudah saja ya fungsinya kalau yang soft cover dan hardcover walaupun fungsinya sama yaitu melindungi isinya, mereka berbeda dalam kemasan, yaitu di sini lebih kuat dan lebih keras ya. Kemudian kita bisa sampaikan ke anak-anak kita mengenai cover belakang. Apa pentingnya ada bagian belakang di buku ini? Fungsinya memang sama untuk melindungi bagian dalam bukunya, yaitu kertas-kertas ini yang kalau tidak dilindungi akan rapuh. Namun kita bisa tunjukkan fitur yang ada di belakang buku ini teman-teman, buku-buku yang ada di sini. Nah, beberapa buku memang tidak menyebutkan apa-apa selain ilustrasi saja. Ada pula yang polos ya seperti ini. Ini polos belakangnya. Ini bagian cover depan, bagian cover belakangnya polos sama sekali. Nah, tapi ada beberapa buku yang ada keterangan lebih di sini. Nah, kita bisa sampaikan ini apa bedanya yang polos dengan yang ini. Maksudnya adalah dalam hal kenapa beberapa macam buku ada yang polos, begitu ada yang berketerangan lebih dan berilustrasi juga, begitu ya. Di sini nanti kita bisa lebih mengembangkan bahwa ini loh keterangan lebih ini untuk membantu orang tahu sedikit mengenai isi bukunya. Di samping kita tahu duluan dari judulnya. Oke ya. Itu mengenai bagian buku yang paling kelihatan yaitu cover depan dan belakang teman-teman. Dan juga tadi sudah kita bahas yaitu soft cover dan hard cover. Sampul yang keras dan lunak. Nah, sama-sama melindungi tapi ada yang lebih kuat dan ada yang biasa ya atau soft cover. Nah, kemudian karena ini sama-sama kelihatannya, sama-sama yang paling tampak di anak-anak, anak-anak bisa diajak memikirkan mengenai bagian ini yang juga cukup penting menurut saya ya. Cukup penting untuk diketahui anak-anak karena
nggak cuma ya ada di depan aja dan belakang aja untuk kita memilih buku. Seringkali ketika berada di perpustakaan yang kelihatan justru ininya, teman-teman. Ya, justru bagian spine atau punggung buku. Entah kalau di bahasa Indonesia saya tidak ingat apa istilahnya, namun di bahasa Inggris ini namanya spine. Seperti hanya tulang punggung kita. Nah, kita bisa ajak anak-anak kita berpikir ya, ini untuk apa ini bagian spine ini. Nah, kalau mereka mungkin kesulitan menjawab karena umurnya masih terlalu muda, katakanlah 3 atau 4 tahun, mungkin akan kesulitan menjawabnya. Selain mereka akan jawab ada warnanya, mungkin gitu aja ya. Namun untuk umur-umur anak-anak umur 4 atau 5 atau 6, mereka akan menjawab sesuai yang mereka lihat nih. Ada tulisan, ada judul lagi. Judul yang ada di sini diulang di sini misalnya. Dan ada keterangan lagi umur di sini kalau bukunya ini. Nah, kalau bukunya lain, ada keterangan lainnya juga begitu ya. Grand design, ada artinya dan ada penulisnya. Akan sangat mengisi waktu anak-anak ya membahas buku, teman-teman. Buku itu menarik sekali dan ini akan membuat anak-anak, harapan saya membuat anak-anak lebih mencintai buku, bahwa ada banyak hal yang bisa dibahas melalui fisiknya, belum dalamnya. Fisiknya sudah bisa membuat kita berpikir gitu ya, mengajak anak-anak kita untuk memikirkannya. Nah, ini nanti kalau mereka akan melihat bahwa di bagian punggung buku ini ada semacam perekat atau lem yang menyatukan halaman per halaman bukunya. Atau kalau mereka kesulitan ya silakan dijelaskan aja bahwa ini fungsinya adalah sama seperti tulang punggung kita yang menyatukan setiap bagian badan di tubuh kita. Oke, menurut saya itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk episode kali ini. Semoga anak-anak semakin suka membaca dan cinta dengan bacaan, termasuk dengan buku, karena manfaatnya banyak sekali. Dan untuk saat ini sangat relevan untuk mereka berada di rumah selama pandemi corona, teman-teman ya. Mari kita lawan bersama-sama kondisi pandemi corona ini ya, dengan cara mengisi waktu yang bermanfaat, dengan kegiatan yang bermanfaat, sorry. Nah, itu ya. Jika ada sesuatu yang kurang bisa nanti ditulis di komen, saya mohon maaf. Dan apalagi ya, mungkin itu saja teman-teman. Nah, kalau oh iya, ada satu hal lagi yang sekiranya menarik untuk dibahas bersama anak-anak kita, yaitu kita bisa menjelaskan pula ya kalau mereka lihat, karena di banyak buku itu biasanya ada logonya. Misalnya ini, logo penerbit ya, Collins. Nah, ini apa maksudnya ada singa ini dengan ada tulisan ini padahal judulnya ada di sini dan ini dan ini. Maaf, ini judulnya. Ini serinya ya. Tuh kan banyak sekali yang bisa dibahas dari bagian depan, belum membaca loh padahal ya. Nah, ini logo ini kita bisa sampaikan ke anak-anak mengenai kenapa harus ada logo. Nah, perumpamaan logo adalah seperti logo di televisi ya, atau di kemasan makanan, kue yang mereka makan, itu ada logonya. Itu menandakan adalah itu merek dagang atau keunikan perusahaan yang menerbitkan atau membuat buku ini. Begitu. Nah, di samping itu kita juga bisa jelaskan pengarang, teman-teman. Kadang-kadang di bagian depan udah ada tertulis pengarangnya siapa. Begitu kita bisa jelaskan juga bahwa pentingnya menjelaskan mengenai pengarang adalah kita mengapresiasi karya mereka. Bukan main banyaknya yang bisa kita bahas mengenai bagian buku, belum di dalamnya ya, belum di dalamnya, jadi masih cover saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk teman-teman semua untuk mengisi waktu selama di rumah di masa pandemi corona ini ya. Semoga kita semua cepat berlalu ya coronanya, karena saya sendiri ingin sekali kembali ke perpustakaan dan mengajar face to face, karena senang sekali mendapat respon dari anak-anak yang langsung begitu ya, melihat ekspresi mereka saat memperhatikan begitu ya. Dan kita sangat berupaya untuk anak-anak supaya bisa senang dengan bacaan dan buku, teman-teman, karena mereka usianya masih dini nih. Nah, teman-teman di rumah kalau ada anak kecil, ya ini memang video ini diperuntukkan untuk orang dewasa yang peduli dengan anak-anak, yaitu guru atau orang tua anak-anak
maksud saya. Itu saja yang saya sampaikan untuk episode kali ini. Sekali lagi saya pamit dulu. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan salam.